Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara pada hari ini tetap bersukacita karena terus merasakan berkat-berkat Tuhan. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang masih terus Engkau anugerahkan, karuniakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Saat ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami. Kami rindu merasakan berkat Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, hari ini kita sudah memasuki bulan Februari. Dan selama bulan Februari ini saya akan membawakan rangkaian program Sapaan Gembala dengan tema besar tentang kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada dunia, dan kasih kepada alam. Itu juga menjadi sebuah kerinduan yang harus senantiasa kita hidupi. Bagaimana kita terus menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan pada hari ini, tema kasih kepada Allah saya ambil dari bacaan kita dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan kembali menyaksikan pembacaan firman Tuhan dari alkitabsabda.org berikut ini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Saudara sekalian, ada satu ayat yang ingin saya baca kembali, yaitu di ayat yang ke-34. Ayat itu berbunyi demikian, "Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu." Dan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak sekalian, percakapan Yesus dengan seorang yang benar-benar mengetahui tentang ahli Taurat pada saat itu rasanya sangat mengharukan ya. Ketika ada orang yang benar-benar mengerti tentang kerajaan Allah, tentang hukum Taurat maksud saya, mereka lalu bertanya jawab dengan Yesus. Dan ini adalah salah satu respon yang sangat positif dari seorang ahli Taurat yang kadang-kadang bahkan seringkali tercatat dalam beberapa Injil berkonotasi negatif atau berusaha untuk merespon, menyerang apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Baik sekalian, kalau di istilah sekarang ini banyak sekali yang
suka nyinyir. Saya sangat miris beberapa waktu hari ini ada sebuah tayangan yang mengisahkan tentang kisah ataupun fakta realita bahwa Indonesia merupakan negara paling nyinyir kalau bahasa saya. Apa? Karena komentarnya netizen itu di media sosial paling tidak sopan. Dari 43 negara ya, kalau tidak salah Indonesia menduduki peringkat ke-39 dari survei yang dilakukan itu. Komentar Indonesia sangat-sangat memalukan, tidak punya sopan santun. Dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini membuat saya sangat miris ya. Kenapa Indonesia dulu dikenal sebagai negara yang sopan, ramah, santun, dan seterusnya, tapi sekarang dikenal sebagai negara yang paling tidak sopan di media sosial. Respon orang terhadap sebuah berita, terhadap sebuah pernyataan, terhadap sebuah kejadian, terhadap sebuah realita, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia gumulkan yang tidak dimaknai dengan tepat. Kalau kita perhatikan percakapan seorang ahli Taurat yang mendengar tentang Yesus yang bercakap dengan orang Saduki, itu menunjukkan sebagaimana dia benar-benar menghidupi, menghayati apa yang dia tahu, yang dia imani, yang dia yakini. Dan berkenaan dengan apakah itu? Berkenaan kasih kepada Allah. Dalam percakapan itu sangat jelas sekali tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ada orang yang bertanya, apakah yang utama, yang terutama dari hukum Taurat, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus mengutip dari hukum Taurat itu menjadi sebuah dasar sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman mereka tentang hukum Taurat, sesuai dengan apa yang mereka imani, yakini, sehingga itu sungguh mengena dan terkesan. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin utama yang saya ajak kita perhatikan, respon Yesus terhadap tanggapan orang tadi ya, ahli Taurat terhadap pernyataan Yesus. Tidak nyinyir, tidak negatif, tapi dikatakan di sana, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Bapak Ibu, respon inilah yang diapresiasi oleh Yesus karena dia benar-benar paham, mengerti, dan juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa mengasihi Allah, mengasihi sesama lebih tinggi, lebih baik daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Untuk kita ingat bahwa korban bakaran, korban sembelihan seringkali adalah menjadi upaya seseorang untuk bukan hanya menebus, mengakui menebus dosa mereka, tetapi seringkali juga ditunjukkan sebagai sebuah upaya demonstrasi kesombongan, kekayaan mereka, keangkuhan, bahkan arogansinya. Yang penting saya bisa bayar korban, saya bisa melakukan korban persembahan, korban sembelihan, korban bakaran. Saya bebas untuk berbuat dosa. Tetapi tindakan itu tidak mencerminkan kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Kasih kepada Allah adalah sebuah manifestasi ataupun wujud dari iman percaya seseorang yang bukan hanya ditunjukkan dengan ritus-ritus peribadahan yang munafik, artinya hanya lip service ataupun pura-pura, tetapi kesehariannya tidak mencerminkan kasih kepada Allah. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menghayati kembali bahwa kasih kepada Allah bukan hanya menunjukkan iman percaya kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus kita memiliki penebus, tetapi kasih kepada Allah
benar-benar harus ditunjukkan sebagai rasa syukur kita, karena Allah begitu mengasihi kita. Ayat yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya, itu sebagai perintah Allah. Tetapi dalam salah satu suratnya, Markus ataupun Petrus, maksud saya, mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, di dalam Kristus kita beroleh kasih Allah yang utama. Nanti besok Jumat saya membawakan sebuah tema kasih besar. Di dalam Kristus kita merasakan kasih Allah yang begitu agung, mulia, dan besar, yang menjadikan kita keampunan dari segala kuasa belenggu kutuk dosa. Dan rasa syukur itu harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Kasih kepada Allah sebagai respon rasa syukur kita, yang ditunjukkan bukan hanya sekedar dengan peribadahan yang kamuflase, munafik bahasa yang agak kasarnya, tetapi kasih kepada Allah ditunjukkan untuk kesediaan benar-benar mengutamakan Allah dalam hidup kita. Orang-orang yang mengutamakan Allah, hidupnya akan selalu bukan hanya sekedar melakukan ritus-ritus ibadah dalam kebaktian minggu, tetapi bagaimana dia benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, terus mau dekat dengan Allah. Maka dia setiap hari akan selalu datang kepada Allah di dalam doanya, dalam puji-pujian, penyembahan, di dalam perenungan firman Tuhan. Itu adalah bukti nyata yang kadang-kadang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan, keintiman dengan Allah, mereka memiliki kasih yang luar biasa, melampaui segala akal, jiwa, dan pengertian, kekuatan. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyatakan kasih kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar menunjukkan ritus-ritus peribadahan yang bisa dilihat oleh orang, tetapi lebih jauh. Kita melakukannya dengan kesungguhan, dengan ketulusan, tetapi berangkat dari sebuah rasa syukur, sehingga kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan dengan sukacita, dengan bahagia, sehingga kita pun akhirnya terus diberkati Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Minggu depan kita akan merenungkan kasih kepada sesama sebagai salah satu manifestasi atau wujud kasih kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan akan setiap hati yang telah terbuka, akan setiap kebenaran firman-Mu yang ditangkap dan dihidupi oleh setiap umat-Mu, untuk kami sungguh-sungguh terus mengasihi Allah sebagai wujud syukur kami atas anugerah Allah, berkat Allah dalam kehidupan kami, utamanya anugerah keselamatan dalam Kristus. Dan biarlah rasa syukur itu mewujud sebagai iman percaya kami kepada Allah yang nyata, dengan membangun keintiman Tuhan, memiliki ketaatan dalam saat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, memiliki waktu-waktu indah untuk memuji, menyembah, dan juga berdoa kepada Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini juga dalam kondisi pandemi yang kembali meningkat penyebaran COVID-19. Biarlah diberikan hikmat bijaksana agar juga boleh mengutamakan untuk keselamatan kesehatan umat, sebagaimana pemerintah juga sedang mendorong, mengupayakan, menanggulangi penyebaran COVID-19 yang kembali tinggi beberapa hari ini. Tuhan, tolong berkati para nakes, para medis yang berjibaku dengan pasien-pasien dan upaya-upaya lain termasuk vaksinasi untuk memerangi pandemi ini. Tuhan, Kau terus berkati mereka dengan kesungguhan, ketulusan, dedikasi, dan juga motivasi yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan dan menolong sesama manusia. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak sekolah yang harus kembali full di rumah dalam belajar mereka. Berikan mereka tetap sukacita, rasa syukur,
agar Bapak belajar dengan sungguh-sungguh untuk juga bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19 saat ini. Terima kasih, kami menyerahkan untuk umat-Mu secara khusus yang di GKI Delima, yang beberapa juga ada yang terpapar COVID, baik mereka yang harus isolasi di rumah ataupun mereka yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan Kau tetap hadir, menyapa, meneguhkan hati, menguatkan mereka, untuk mereka juga akhirnya bisa kembali sehat pulih dan berkumpul dengan keluarga dan bisa sehat kembali sempurna karena karya kemurahan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan gereja Tuhan dalam rangka untuk mempersiapkan kepengurusan baru, program baru, GKI Delima terutama. Tuhan terus memberkati, berikan dedikasi, kesungguhan, totalitas, pelayan-Mu juga boleh menjadi mitra Allah dalam mewujudkan karya Allah di tengah dunia melalui gereja Tuhan. Terima kasih, doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti